Jangan lupa ditonton ya teman-teman di channel Aibel Sanjaya. Makasih. Halo, selamat pagi bersama dengan saya Pendeta Muda Daniel Simangunsong, yaitu di Gereja Pentakosta Lauci di Medan Tuntungan. Ya, beliau adalah seorang pendeta muda. Ya, dia diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Ya, saya akan bertanya kepada pendeta muda Mangunsong. Pendeta muda Daniel Simangunsong. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Om Daniel. Ya. Om Daniel, kenapa memilih menjadi pendeta? Kenapa nggak memilih dulunya menjadi pekerja PNS, polisi, tentara? Kenapa memilih menjadi pendeta? Ya, baik, terima kasih untuk saudara Habel yang sudah memberikan satu pertanyaan untuk saya jawab secara singkat. Kenapa memilih menjadi hamba Tuhan? Iya. Kok tidak menjadi pengusaha, menjadi pekerja, menjadi orang yang sukses? Iya. Nah, dasar daripada saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta adalah di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan itu karena Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, memberikan hidup. Berarti bukan keinginan dari sendiri ya, bukan keinginan. Banyak sekarang ini yang keinginan menjadi pendeta, mungkin dia tidak bisa menjadi pengusaha, tidak bisa menjadi PNS, tidak bisa menjadi pekerja, ya larinya ke hamba Tuhan ya. Iya. Jadi berarti hamba Tuhan itu ya, menjadi hamba Tuhan itu tidak sembarangan. Iya, ada panggilan khusus. Berarti panggilan dari sorgawi lah ya, berdasarkan yang di Timotius itu berdasarkan kasih karunia dari Allah ya. Kasih karunia dari Tuhan. Ya, sekarang kita lihatlah teman-teman, banyak yang pendeta-pendeta yang tidak sesuai dengan panggilan dari sorgawi, hanya keinginan menjadi pendeta, keinginan, tapi tidak menjadi panggilan dari sorgawi. Saya akan bertanya. Ya, yang kedua. Yang kedua saya bertanya, apa visi misi Om menjadi pendeta? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi visi misi, yaitu adalah menjadi hamba Tuhan yang selalu berkarya di dalam ladang Tuhan. Prakteknya apa Om? Artinya kita tetap melayani di dalam keadaan apapun. Ada orang karena semacam ini, virus corona, masa-masa COVID, banyak orang yang berhenti melayani. Iya. Karena mereka takut dengan keadaan. Tapi sekarang gimana ya? Banyak orang yang nggak mau melayani ya. Jadi visi misi Injil Kerajaan Surga itu gagal semuanya. Iya, makanya harus tetap itu berjalan walaupun keadaan dunia yang semakin berubah, semakin mengguncang, kita tetap harus melayani. Disitulah kita harus ada visi misi kita, tekad kita untuk dalam melayani Tuhan. Jadi visi misi Om selalu berkarya ya dalam pelayanannya. Bukan hanya artis, pemain sinetron yang bisa berkarya, tapi pendeta juga. Hei, luar biasa. Iya. Jadi teman-teman yang luar biasa, Om ini berkarya untuk pelayanan Tuhan. Bukan hanya artis ya Om,
Ya. Bukan hanya pegawai yang berkarya, bukan hanya pengusaha, bukan hanya yang lain pejabat yang berkarya, tapi Pak Pendeta pun juga harus berkarya bisa ya. berkarya. Wah, luar biasa ya. Jadi apalah pendapat Om sekarang ini kan virus corona ini kan semakin mengerikan ini kan virus corona ini. Apa pendapat Om sekarang tentang gereja-gereja, banyak gereja yang ditutup? Ya memang sesuai anjuran pendeta, ya pemerintah ya pemerintah. Nah, apa pendapat Om mengenai gereja-gereja sekarang? Ya, kalau kita melihat mengenai gereja-gereja sekarang ini banyak mengalami kemerosotan. Banyak mengalami kemerosotan. Sehingga sidang jemaat yang mereka gembalakan, yang mereka layani tidak lagi dijangkau oleh gembalanya. Oleh karena situasi corona semacam ini, mereka ibadah itu di rumah-rumah, nggak boleh ke gereja, dilarang. Boleh ke gereja, dibatasi jumlahnya dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan mencuci tangan, pakai masker, cek suhu tubuh. Ini yang dialami oleh gereja. Tetapi ada juga sebagian gereja yang terus giat di dalam melayani Tuhan, berani dalam membuka ibadah, berani untuk mengadakan ibadah kebaktian setiap hari Minggu, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah penyembahan. Ada gereja yang terus selalu rutin untuk melakukan ibadah ini. Tapi ada juga gereja yang tidak berhenti pola ibadahnya. Kalau gereja yang benar, gereja yang kudus itu ialah gereja yang selalu menjalankan rutinitasnya dengan pola kerajaan surga, pola kerajaan Allah. Tadi ada 3 macam ibadah. Ibadah raya itu menunjuk pelita emas, ibadah doa, penyembahan itu menuju pada mesbah dupa, dan ibadah pendalaman Alkitab itu menuju kepada meja roti sajian. Nah, 3 ibadah ini yang harus kita tekuni, kita terus kerjakan dalam masa-masa Covid ini, harus itu kita kerjakan. Jadi, supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi perlindungan itu lewat ibadah lah ya. Iya, lewat ibadah. Jadi teman-teman, jangan gereja mati, jangan gereja padam. Iya. Harus bangkit. Iyalah. Api kemuliaan Tuhan harus kita kobarkan. Jadi kita harus kobarkan api Ya. kemuliaan Tuhan. Oke lah, Oke. teman-teman. Inilah wawancara saya dengan Pendeta Muda Daniel Simangunsong, yaitu di Gereja Pentakosta Tabernakel, bahwa kita harus menghidupkan yaitu api kemuliaan Tuhan. Jangan memadamkan api kemuliaan Tuhan, tetapi menghidupkan api kemuliaan Tuhan. Jangan lupa di like, comment, and di subscribe. Bye-bye.